Di tengah lapangan sekolah SMA Negeri 5 Jakarta yang ramai saat istirahat siang, Andi tiba-tiba meraih tangan Rian dan menggenggamnya erat seolah-olah itu adalah satu-satunya jangkar di tengah badai. Seketika, ratusan pasang mata siswa lain terpaku, bisik-bisik berubah menjadi teriakan kaget, dan ponsel-ponsel mulai merekam, menciptakan gelombang yang akan mengubah segalanya dalam hidup mereka berdua. Andi merasakan jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya berkeringat dingin, tapi genggaman itu terasa benar untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan menyembunyikan perasaan yang selama ini membuatnya gelisah setiap malam. Rian dengan mata yang sedikit melebar karena terkejut tapi segera berubah menjadi senyum kecil penuh kelegaan, meremas balik tangan Andi seolah mengatakan tanpa kata bahwa mereka tidak sendirian lagi. Di sekitar mereka, teman-teman sekelas berhenti bermain bola, cewek-cewek yang biasa mengobrol di bangku batu langsung menutup mulut dengan tangan, dan dari kejauhan guru olahraga Pak Budi sudah berlari mendekat sambil melambai-lambai. Semua bermula 3 bulan lalu ketika Andi, siswa kelas 11 IPA yang dikenal pendiam dan selalu duduk di baris belakang, bertemu Rian di klub debat sekolah. Rian, ketua klub itu, pemuda berambut agak panjang yang selalu punya argumen tajam tentang hak asasi manusia, langsung membuat Andi merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap latihan debat, Andi diam-diam memperhatikan cara Rian berbicara, cara senyumnya saat menang argumen, dan bagaimana matanya berbinar saat membahas keadilan. Andi sendiri tumbuh di keluarga yang sangat taat agama. Ayahnya seorang ustadz kecil di masjid kampung, ibunya selalu mengingatkan bahwa pria harus menikah dengan wanita dan melanjutkan garis keturunan. Setiap kali Andi merasa gelisah dengan perasaan aneh terhadap teman laki-lakinya, dia langsung sholat lebih lama, berharap perasaan itu hilang seperti yang dia baca di buku-buku agama. Tapi Rian berbeda. Dia berani. Dia pernah bilang di depan kelas bahwa cinta tidak mengenal gender, meski langsung mendapat teguran dari guru. Andi dan Rian mulai bertemu diam-diam setelah sekolah, di taman kecil dekat stasiun kereta komuter Line, di mana mereka duduk berjam-jam bicara tentang mimpi, ketakutan, dan perasaan yang tak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. "Aku takut, Yan," bisik Andi suatu sore saat hujan gerimis. "Kalau orang tua tahu, mereka pasti mengusir aku." Rian hanya memeluk bahunya pelan. "Kita hadapi bareng, Di. Cinta kita bukan dosa, ini bagian dari siapa kita." Hari ini, semuanya berubah karena Rian mendapat pesan dari ayahnya yang mengancam akan memindahkannya ke pesantren jika terus bermain api. Rian datang ke sekolah dengan mata sembab, dan Andi tak tahan lagi melihat orang yang dicintainya menderita sendirian. Saat bel istirahat berbunyi, Andi berdiri, berjalan ke tengah lapangan di mana Rian sedang berdiri sendirian, dan melakukan hal yang tak pernah dia bayangkan, menggenggam tangan itu di depan semua orang. Kini suara ribut semakin keras. "Itu Andi sama Rian. Mereka gaya," teriak seseorang dari kelompok bola basket. Ponsel berdering, video sudah diupload ke grup wa kelas. Guru Ibu Sinta datang dengan wajah pucat. "Andi, Rian, ke ruang kepala sekolah sekarang," perintahnya sambil menarik lengan mereka. Andi merasa dunia berputar, tapi genggaman Rian tetap erat. Mereka berjalan melewati kerumunan, bahu saling bersentuhan, dan untuk pertama kalinya Andi merasa bebas meski tahu badai baru saja dimulai. Di dalam ruangan kepala sekolah, Pak Hadi duduk dengan dahi berkerut, memandang mereka berdua seperti melihat sesuatu yang asing. "Kalian tahu ini melanggar tata tertib sekolah. Apa yang kalian pikirkan?" tanya Pak Hadi dengan suara rendah tapi tegas. Andi menunduk, tapi Rian angkat kepala. "Kami hanya ingin jujur dengan diri sendiri, Pak." Sore itu berita sudah menyebar ke seluruh sekolah. Orang tua Andi ditelepon dan saat dia pulang, ayahnya sudah berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam. "Masuk. Kita bicara," bentaknya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Andi. Ibu menangis di kamar,
Ayah berdoa keras-keras sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dan Andi duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, bertanya-tanya apakah keberanian kecil tadi layak membayar harga sebesar ini. Tapi di ponselnya ada pesan dari Rian, aku di sini untukmu, Di. Besok kita hadapi bareng. Andi tersenyum kecil meski air mata jatuh. Mungkin ini awal dari akhir, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Pagi berikutnya sekolah seperti pasar. Semua murid berkumpul di koridor, berbisik-bisik saat Andi dan Rian berjalan masuk gerbang. Beberapa teman dekat Andi menghindar, yang lain menatap dengan mata penuh tanya. Lo beneran suka cowok? Ditanya Dika, sahabatnya sejak SMP, dengan suara pelan tapi penuh kecewaan. Andi hanya mengangguk pelan. Iya, Dik. Ma kalau kecewa. Dika menggeleng dan pergi tanpa kata lagi, meninggalkan Andi dengan rasa sakit yang menusuk. Di kelas, bangku Rian kosong karena dia dipanggil ke ruang lagi. Ibu Sinta duduk di depan Andi dengan map tebal di tangan. Kamu harus pikirkan masa depan, Andi. Ini bukan hanya soal perasaan. Orang tua kamu sudah telepon sekolah, mereka minta kamu diskors sementara. Andi merasa dadanya sesak. Diskors? Berarti dia tak bisa ikut ujian semester ini. Rian akhirnya muncul di koridor saat istirahat, wajahnya pucat tapi matanya tak tenang. Mereka duduk di bangku taman belakang jauh dari keramaian. Ayahku bilang aku harus pindah ke pesantren di Bogor, kata Rian pelan. Tapi aku bilang tidak. Aku mau lulus di sini bareng kamu. Andi meraih tangan Rian lagi, kali ini tanpa takut dilihat siapapun. Kita lawan bareng, Yan. Sore harinya, video mereka viral di TikTok dengan hashtag #skandal5. Ribuan komentar masuk, ada yang mendukung cinta itu cinta, banyak yang menghina haram, bahkan ada yang tag orang tua mereka. Ayah Andi pulang lebih awal dari masjid, membanting pintu. Kamu bikin malu seluruh keluarga. Tetangga sudah nanya-nanya. Mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah kecuali ke sekolah. Ibunya hanya bisa menangis sambil memeluk Andi. Nak, tobatlah. Ini godaan setan. Malam itu Andi menangis sendirian di kamar, memandang foto Rian di ponsel. Apakah dia egois karena menarik Rian ke dalam masalah ini? Di sekolah hari ketiga, situasi semakin panas. Kelompok OSIS mengadakan rapat darurat, beberapa guru menuntut agar mereka dipindah kelas. Tapi ada juga Ibu Lina, guru bahasa Indonesia yang selalu progresi, yang diam-diam mendekati mereka di kantin. Kalian berani. Tapi berani saja tidak cukup. Kalian butuh dukungan. Dia memberikan nomor psikolog sekolah. Andi mulai merasa ada harapan kecil. Rian, meski ayahnya sudah datang ke sekolah dan berdebat keras dengan kepala sekolah, tetap tegar. Aku sudah bilang ke ayah, kalau dia paksa aku pindah, aku akan kabur, katanya sambil tersenyum tipis. Namun, pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Dika, sahabat Andi, mengupload story Instagram dengan foto lama mereka berdua dan tulisan, aku nggak nyangka temen gue ternyata seperti ini. Tolong doain dia sadar. Komentar langsung banjir, dan Andi merasa dunianya runtuh. Rian memeluknya di belakang gedung perpustakaan. Dia takut, Di. Banyak orang takut dengan yang berbeda. Andi mengangguk, tapi luka itu dalam. Malam harinya, ayah Rian datang ke rumah Andi, berbicara empat mata dengan ayah Andi. Hasilnya, kedua keluarga sepakat untuk memisahkan mereka sementara. Andi dilarang bicara dengan Rian di luar sekolah. Tapi genggaman tangan di lapangan itu sudah terlalu kuat untuk dipisahkan begitu saja. Minggu ketiga setelah insiden, sekolah memutuskan memberi mereka surat peringatan tertulis dan mewajibkan konseling mingguan. Andi duduk di ruangan psikolog, tangannya gemetar saat menceritakan perasaannya. Saya merasa seperti dua orang, Bu. Di sekolah saya Andi yang baik, di rumah saya harus pura-pura normal.
Psikolog Ibu Rina mendengarkan dengan sabar. Itu normal, Andi. Identitas bukan pilihan, tapi cara kita menghadapinya adalah pilihan. Di rumah, suasana semakin tegang. Ayah Andi membawa Ustadz dari masjid untuk mengaji bersama setiap malam, berharap Andi sembuh. Ibu memasak makanan auritnya tapi tak berani menatap mata anaknya. Andi merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Rian menghadapi hal yang sama, ayahnya mengunci ponsel dan laptopnya. Mereka hanya bisa bertukar pesan diam-diam melalui akun baru di Instagram. Aku kangen kamu, tulis Rian suatu malam. Aku juga, balas Andi sambil menahan air mata. Suatu hari di sekolah, saat ujian praktek, Rian dan Andi sengaja duduk bersebelahan meski sudah dilarang. Guru pengawas pura-pura tidak melihat. Tapi setelah ujian, Dika mendekati Andi di toilet. Lo bikin gue malu, Di. Semua temen nanya kenapa gue sahabatan sama lo. Andi menatapnya tajam. Kalau lo sahabat beneran, lo nggak akan upload story itu. Dika diam, lalu pergi. Pengkhianatan itu membuat Andi semakin yakin bahwa dia harus kuat untuk Rian. Keluarga Rian semakin keras. Ayah Rian, seorang pengusaha kecil, mengancam akan menghentikan biaya sekolah jika Rian tidak berubah. Rian kabur ke rumah bibinya di Depok selama 2 hari, tapi akhirnya pulang karena khawatir Andi sendirian. Saat bertemu di sekolah, mereka hanya bisa saling pandang dari jauh. Tapi di balik itu ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diri Andi. Dia mulai membaca buku tentang psikologi dan hak yang dia pinjam diam-diam dari perpustakaan umum. Aku bukan sakit, aku hanya berbeda, gumamnya di depan cermin. Suatu sore setelah sekolah, Andi berani pulang lewat jalan memutar untuk bertemu Rian di taman kecil mereka. Mereka duduk di bawah pohon mangga, tangan saling genggam lagi. Apapun yang terjadi, aku pilih kamu, kata Andi. Rian mencium keningnya pelan. Kita akan lulus bersama, Di. Setelah itu, kita cari cara hidup sendiri. Malam itu, saat Andi pulang, ayahnya sudah menunggu dengan sabuk di tangan. Kamu ketemu dia lagi ya, bentaknya. Andi tidak menjawab, hanya menunduk menerima hukuman. Tapi dalam hati, dia tahu dia tidak akan menyerah. Bulan keempat, tekanan mencapai puncak. Sekolah mengadakan pertemuan orang tua, dan ayah Andi serta ayah Rian datang dengan wajah marah. Di ruang rapat, mereka berdebat keras dengan kepala sekolah. Anak saya tidak akan sekolah di sini lagi kalau begini, teriak ayah Andi. Rian berdiri di luar ruangan, mendengar semuanya, dan saat Andi keluar dengan mata merah, dia langsung memeluknya di koridor kosong. Kita kabur saja, Di. Ke Bandung, ke tempat sepupu aku. Ide kabur itu sempat membuat mereka berpikir serius. Andi mengemasi baju diam-diam, tapi saat melihat foto keluarga di dinding, dia ragu. Aku takut kehilangan ibu, katanya pada Rian lewat telepon malam itu. Rian mengerti. Mereka memutuskan tetap bertahan. Namun, pengkhianatan lagi datang. Seorang guru agama mengirimkan foto mereka berdua di taman ke grup orang tua siswa. Sekolah langsung memanggil mereka dan memberi suspensi 3 hari. Selama suspensi, Andi menghabiskan waktu di kamar, membaca dan menulis diari. Dia mulai memahami bahwa perjuangannya bukan hanya tentang cinta, tapi tentang menjadi diri sendiri di negara yang masih banyak tabu. Rian mengirimkan buku-buku motivasi melalui kurir. Kamu kuat, Di. Kita akan tumbuh dari ini. Saat kembali ke sekolah, suasana sudah berubah. Beberapa siswa mulai mendekat, bertanya dengan sopan, bahkan ada yang bilang kalian berani banget. Dukungan kecil itu memberi kekuatan baru. Tapi di rumah, ayah Andi semakin dingin. Dia tidak lagi bicara dengan Andi, hanya lewat ibu. Andi merasa seperti hantu di rumah sendiri. Suatu malam, ibunya masuk ke kamar pelan-pelan. Nak, ibu sayang kamu apa adanya. Tapi ayah dia takut apa kata orang.
Andi menangis di pelukan ibu untuk pertama kalinya setelah insiden. Itu adalah titik balik kecil. Rian juga mendapat dukungan dari ibunya yang diam-diam mengirim uang saku ekstra. Konflik internal Andi semakin dalam. Dia sering bertanya pada dirinya sendiri apakah dia egois. Apakah dia merusak masa depan Rian? Tapi setiap kali melihat Rian tersenyum di sekolah, semua keraguan hilang. Mereka mulai merencanakan masa depan setelah SMA, kuliah di universitas yang lebih terbuka, mungkin di Yogyakarta. Kita akan buktikan bahwa cinta kita bisa bertahan, kata Rian suatu hari di kantin saat mereka duduk berdua jauh dari keramaian. Menjelang ujian akhir, klimaks datang. Sekolah mengadakan acara penggalangan dana untuk korban bencana, dan Andi serta Rian diminta tampil sebagai pembicara tentang toleransi. Mereka berdua naik panggung, tangan saling genggam lagi di depan seluruh siswa dan guru. Kali ini, tidak ada teriakan kaget, hanya tepuk tangan pelan dari sebagian kecil. Andi berbicara dengan suara bergetar, kami hanya ingin dihargai sebagai manusia. Rian melanjutkan, cinta sejati tidak menyakiti siapapun. Ide itu lagi-lagi viral, tapi kali ini ada dukungan lebih banyak dari komunitas online. Namun, ayah Andi melihatnya dan marah besar. Malam itu terjadi pertengkaran hebat. Ayah mengusir Andi dari rumah. Keluar. Kamu bukan anakku lagi. Andi pergi dengan tas ransel menuju rumah bibinya di pinggir kota. Rian menyusul malam itu membawa makanan dan pelukan. Kamu tidak sendirian. Selama seminggu Andi tinggal di rumah bibi belajar keras untuk ujian. Rian datang setiap hari setelah sekolah, membantu belajar sambil berbagi cerita. Andi mulai merasa dewasa, memahami bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan. Dia menelepon ibunya diam-diam, "Ibu, aku baik-baik saja. Aku tetap sayang ayah." Ibu menangis di telepon. "Pulanglah, nak." Ayah mulai melunak. Tapi pengorbanan datang, Rian memutuskan untuk tidak kuliah di Jakarta agar bisa dekat dengan Andi yang mungkin pindah. "Aku rela, Di. Kamu lebih penting." Andi menolak. "Kita kuliah bareng atau tidak sama sekali." Mereka bertengkar kecil, tapi akhirnya saling memakan. Di sekolah, saat pengumuman kelulusan, mereka lulus dengan nilai bagus. Di panggung mereka berdiri berdampingan dan kali ini banyak yang bertepuk tangan. Setelah lulus, Andi pulang ke rumah. Ayahnya diam saja saat melihatnya, tapi tidak mengusir lagi. Ibu memeluknya erat. "Ayah butuh waktu, nak." Rian datang berkunjung dengan sopan membawa buah tangan. Ayah Rian juga mulai melunak setelah melihat anaknya tetap sukses. Andi dan Rian mendatar kuliah di Universitas Negeri di Bandung, tempat yang lebih terbuka. Mereka tinggal di kos bersama, belajar mandiri, dan terus saling mendukung. Andi sekarang bekerja paruh waktu di KAI kampus, Rian aktif di organisasi mahasiswa tentang hak asasi. Mereka masih menghadapi tapan aneh, gosip, tapi sudah tidak lagi takut. Suatu malam di balkon kos, sambil memandang lampu kota Bandung, Andi berkata, "Tindakan kecil kita dulu membawa kita ke sini, Yan. Ke tempat di mana kita bisa bernapas." Rian tersenyum dan mencium pipinya pelan. "Dan kita akan terus maju." Mereka belajar bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, tapi juga memberi kekuatan. Keluarga mulai menerima pelan-pelan, ayah Andi bahkan mengirim pesan hati-hati di jalan saat mereka pulang kampung. Masyarakat masih banyak yang menolak, tapi Andi dan Rian tahu bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, seperti menggenggam tangan di lapangan sekolah. Apakah benar bahwa keberanian kecil seperti memegang tangan di tempat umum selalu membawa malapetaka, atau salah karena justru membuka jalan menuju penerimaan dan kebahagiaan sejati? Benar atau salah?